Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi ya untuk mata kuliah Corporate Branding, pertemuan yang ke-12. Di sini eh, kemampuan akhir yang diharapkan ya, capaian pembelajarannya, mahasiswa mampu menganalisis strategi pengembangan merek produk dan merek corporate. Materi pokoknya ada perluasan merek, co-branding, ingredient branding, dan revitalisasi merek. Perluasan merek atau disebut juga dengan brand extension merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan perusahaan dalam memasarkan produk barunya. Perluasan merek brand extension dapat terjadi apabila perusahaan menggunakan merek yang sudah ada untuk produk barunya. Contohnya ya, seperti saya bilang Indomie ada perluasan merek menjadi ada merek rendang, Indomie soto, dan lain-lain. Indomie banyak ya. Nah, itu adalah contoh brand extension. Mereknya satu, tapi variannya banyak gitu ya. Banyak tuh kejadian minuman-minuman rasa ini gitu ya. Nah, perluasan merek produk kategori existing dan new. This existing adalah brand extension, new brand extension, brand name new, multi brand, dan new brand ya. Oke. Co-branding. Co-branding adalah suatu strategi aliansi di mana satu produk atau jasa secara bersamaan diberi dua merek atau lebih. Secara garis besar, tujuan co-branding adalah meningkatkan nilai ekuitas merek dengan menggabungkan kekuatan merek-merek yang berkolaborasi. Ingredient branding, merek tersembunyi atau merek komponen adalah merek yang hanya dipakai sebagai komponen produk. Ada dua kriteria yang relevan bagi ingredient brand. Yang pertama, komponen tersebut hanya bisa dibeli dan dipakai oleh konsumen sebagai bagian dari produk. Yang kedua, nama merek komponen tersebut hanya digunakan untuk komponen semacam itu dan bukan dipakai pula untuk produk normal. Contoh adalah Intel Inside. Ya. Nah, revitalisasi merek merupakan penguatan kembali posisi merek yang telah mengalami masa-masa sulit dalam lingkungan pasar. Tindakan revitalisasi disebabkan adanya perubahan selera dan preferensi konsumen, munculnya pesaing dan baru serta semua perkembangan yang terjadi yang mempengaruhi peruntungan merek dalam lingkungan pasar. Langkah pertama yang dilakukan dalam merevitalisasi merek adalah memahami sumber-sumber apa dari ekuitas merek yang bisa dipakai, lalu memutuskan apakah perusahaan akan mempertahankan positioning yang sama atau menciptakan positioning yang baru. Oke, daftar pustakanya untuk materi hari ini adalah Susanto AB dan Wijana Koha tahun 2004. Power Branding, membangun brand yang legendaris, penerbit Mijan Bandung. Dwayne E. Knapp tahun 2001, The Brand Mindset, penerbit Andi Yogyakarta. Iker DE 1991, Managing Brand Equity, penerbit Free Press Jogja. Oke, gimana teman-teman? Materi pertemuan 12 ini cukup mengerti kan? Oke, nanti bisa didiskusikan ya via online, WhatsApp ataupun Google Classroom, grup WhatsApp, Google Classroom, ataupun forum diskusi. Ya, oke, sampai di sini. Sampai ketemu next week. Semoga kita sehat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.